Puji Tuhan, Yesus kuatku kembali akan memberkati kita. Hari ini tentunya dengan berkat-berkat yang istimewa buat mereka yang setia mengikuti program ini. Tuhan Yesus akan memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan renungan di hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kalau kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu kami boleh mengerti, memahami. Terlebih dari itu kami melakukan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan sambut berkat firman-Mu di hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tema kita di hari ini yaitu all out. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. All out. Sekuat tenaga atau kekuatan yang maksimal. Saya tidak tahu apa yang kita kerjakan hari ini, apa kesibukan kita, apa yang kita perbuat di dunia ini, apa yang kita lakukan. Kita mencari harta di sorga atau di bumi, apa yang kita kerjakan untuk itu. Di sini dikatakan all out atau kerjakanlah itu sekuat tenaga. Apa semua yang dijumpai tangan kita untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Nah, di sini dikatakan kenapa sekuat tenaga? Karena ada orang-orang yang mengerjakan pekerjaannya dengan setengah-setengah, dengan setengah hati, dengan main-main. Nah, oleh sebab itu, Wahyu pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15 dan 16, di sini firman Allah katakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Nah, Tuhan itu mengetahui segala pekerjaan kita di muka bumi ini. Oleh sebab itu, all out lah di dalam Tuhan. Kita setengah-setengah, Tuhan itu maha tahu. Dalam hal ini, kalau kita melihat, kita melakukan hal-hal yang di kolong langit ini sementara. Harta duniawi atau harta surgawi yang kita cari di muka bumi ini, kalau kita melihat ada tertulis ya, harta di muka bumi ini, khususnya harta-harta jasmani kita, ini ngengat dan karat merusaknya. Tetapi kalau kita mencari, bekerja dengan tangan kita, melayani Tuhan, mencari harta surgawi khususnya, itu kekal bukan dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Ngengat dan karat tidak dapat merusaknya. Nah, kalau kita melihat di dalam Kolose, pasalnya yang ketiga ayat yang ke-23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Apa semua yang kita lakukan, apa semua yang kita perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita tahu ketika kita melayani Tuhan, kita ada menaruh hati pikiran terus berpusatkan kepada Tuhan. Apalagi kita bersungguh-sungguh all out di dalam Tuhan. Kita tahu ada upah yang menanti pekerjaan kita, apapun pelayanan kita yang kita kerjakan untuk Tuhan. Itulah yang bernilai di hadapan Tuhan. Itulah yang berharga di hadapan Tuhan. Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-22 ayat ke-12, sesungguhnya aku datang segera, aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Semua yang kita lakukan dalam pelayanan, itulah yang bernilai dan berharga. Dan bukan hanya itu, kita akan mendapatkan upah dari Tuhan, bahkan mahkota kehidupan yang Dia akan berikan
kepada kita. Rasul Paulus adalah contoh yang luar biasa. Dia bilang dalam jerih lelahnya dalam melayani Tuhan, dia bilang setiap susahnya itu dia katakan tidak pernah sia-sia. Jerih lelah kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Kalau kita melihat, dia katakan di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus, dia bekerja lebih keras. Dia bilang, all out. Tokoh Alkitab yang mengajarkan kita tentang pekerja keras, dia menderita dalam pelayanan. Dia mencari uang, dia menjual tenda, dia bekerja berlelah. Apa yang dijumpai tangannya dia lakukan dengan segenap hati. Dia bilang dia bekerja lebih keras. Kita tahu bahwa Rasul Paulus orang yang luar biasa. Dia katakan kepada Timotius, anak rohaninya, dia bilang, aku mengakhiri pertandingan yang baik, dan dia memelihara iman, dia katakan. Ada mahkota yang tersedia bagi mereka yang bekerja keras. Ada mahkota yang tersedia bagi mereka yang all out di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, dia katakan juga kepada orang-orang dalam pelayanannya, dia katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam kekuatan kuasanya, ya. Karena kasih karunia Allah lewat kekuatan kuasa Roh Kudus, dia boleh bekerja dengan bersungguh-sungguh. Dia all out dalam pelayanan. Itu semua karena kasih karunia daripada Tuhan yang dianugerahkan kepada dia oleh kekuatan daripada kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, biarlah di hari ini kita boleh renungkan apa semua yang dijumpai tangan kita untuk dikerjakan. Kerjakanlah itu dengan kekuatan. Apa yang dapat kita lakukan untuk Tuhan. Dan pasti apa yang kita lakukan untuk Tuhan, ada upah, ada mahkota yang menanti setiap pekerjaan kita. Mereka akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan ketika sungguh-sungguh all out di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita di hari ini. Biarlah di awal tahun ini kita menata hidup kita. Apa semua yang sudah kita lewati, yang baik, yang benar, itu kita bawa dan kita lakukan. Dari awal sampai akhir tahun ini, kita akan melihat bahwa berkat-berkat Allah menyertai buat orang-orang yang all out di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan kita di hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat pesan-Mu yang datang dalam kehidupan kami di hari ini. Mengajarkan kami untuk apa semua yang kami jumpai dengan tangan kami untuk dikerjakan. Kami kerjakan dengan sekuat tenaga, dengan maksimal. Kami lakukan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami di hari ini. Dengan kekuatan Tuhan sajalah kami berdoa dan mengucap syukur. Alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.